Audio Jungle. Jadi datanglah bapak-bapak. Saya ini Pak Ustadz, lama nggak bisa tidur. Kenapa bapak nggak bisa tidur? Karena jam 2 malam tuh saya mikir, nanti kalau saya pensiun makan apa? Gaji sudah putus. Istri saya udah nggak sayang lagi. Ada uang abang sayang, nggak ada uang abang melayang. Gimana? Akhirnya saya beli tanah. Saya beli bibit sawit, saya tanam kelapa sawit. Dipupuk, dijaga setelah 3 tahun buah. Saya pun panen. Pas mau panen, sampai di tempat panen, sudah dipanen orang lain. Saya nanya, kenapa kamu panen? Dia tunjukkan, saya punya suratnya. Surat sampean palsu. Ternyata tanah saya bermasalah, Pak Ustaz. Jam 2 malam saya nggak bisa tidur. Selalu bertanya dalam pikiran, kenapa beli kebun kelapa tanam sawit? Kenapa? Nggak bisa tidur, Pak Ustaz. Anak saya ada yang kuliah. Terus anak saya bilang, Pak, ayo ikut kajian Sabtu subuh. Saya pun datang di kajian Sabtu subuh. Ustaz baru muqaddimah, saya udah tertidur. Saya lama mikir, kenapa dia di rumah di tempat tidur nggak bisa tidur? Kenapa pas ketemu saya langsung ngantuk? Maka saya nggak pernah marah seumur-umur ngaji. Belum pernah saya waktu pengajian itu mata saya tajam lalu nyari jamaah yang ngantuk. Kalau ada yang ngantuk saya marah. Kenapa tidur? Diganggu setan. Nggak pernah. Kenapa? Gara-gara ngadu jamaah. Ternyata kalau ngaji itu sudah sampai ke hati, hatinya tenang. Bukti jamaah yang tenang, lihatlah siapa yang tertidur. Hatinya tenang. Ternyata bapak ini pergi ke rumah sakit, menemui psikolog, psikiater hanya untuk mendapatkan pil tidur pakai resep. Kita nggak bisa ke apotik beli obat tidur. Pasti dia nanya, ada resepnya. Kenapa? Karena ya tanpa resep tidurnya berlebihan bisa nggak bangun-bangun. Dimakan 2 papan, Idul Adha baru bangun. Bapak Ibu, kenapa dia bisa tenang waktu dengar pengajian? Ternyata kepalanya itu terus mutar di dalam. Kenapa beli kebun sawit? Kenapa nanam sawit? Kenapa beli tanah bermasalah? Kenapa? Ketika masuk masjid, dengar pengajian, ustadznya ceramah tentang penderitaan Palestina, pikirannya berhenti. Di saat dia dengar, makanya kita kadang dengar, siapa yang memandang wajah Habib? Siapa yang memanjang wajah ulama? Kenapa? Karena pikirannya berpindah. Orang yang sedang stres, depresi, anxiety, sama seperti di dalam dapur yang gasnya bocor. Gas tabung bocor, dia sedang keracunan. Orang yang menyelamatkan, menarik dia keluar. Kalau bahasa Jawanya, out of the box. Keluar dari kotak racun. Maka tangannya ditarik keluar. Itulah kenapa orang mendengarkan khutbah Jumat jadi tenang. Tahlilan, yasinan, tenang. Kenapa? Karena pikirannya sedang ditarik dari kotak stresnya. Jadi, tidak ada solusi lain untuk menghadapi stres depresi akhir zaman kecuali kembali kepada ajaran agama Islam.